Review. Halo bro dan sis, apa kabarnya? Setelah selang beberapa waktu, Angelina Jolie seperti pensiun dari film genre action, ternyata di tahun 2021, di umurnya yang sudah menginjak angka 45, Doski kembali lari-lari dan loncat-loncat untuk film terbarunya, Those Who Wish Me Dead. Memang gak sengabret seperti waktu 10 tahun yang lalu dia membintangi film Salt dan Wanted, tapi setidaknya kembalinya Angelina Jolie membintangi film action bisa sedikit menghapus rasa kangen dari penggemar Simba seksi ini yang merindukannya tampil dengan peran yang cool dan badass. Berperan sebagai anggota dari skuad patroli penjaga hutan, Angie berusaha untuk menyelamatkan nyawa dari seorang bocah yang sedang terancam. Film ini menyoroti orang-orang yang berprofesi sebagai petugas patroli kebakaran hutan, atau istilah di sana disebut sebagai smoke jumpers. Hannah, tokoh yang diperankan oleh Angelina Jolie, terus dibayangi oleh trauma karena pada sebuah momen kebakaran, dia tidak berhasil menyelamatkan penduduk sipil yang harusnya bisa ia selamatkan. Hannah adalah satu-satunya personel wanita di antara beberapa orang personel smoke jumpers di daerah pegunungan Montana. Namun meskipun dia seorang wanita, di antara temannya, Hannah dikenal sebagai wanita yang handal dan punya nyali tinggi, karena ternyata dia pun sering melakukan tindakan yang gila dan nekat. Namun karena kondisi psikisnya yang sedang tidak stabil, Ethan, sang sheriff dari aparat penjaga pegunungan ini, menugaskan Hannah dengan menempatkannya di sebuah tower penjagaan seorang diri. Dia berharap Hannah akan lebih bisa tenang dengan kondisi tersebut. Di lokasi lain di Fort Lauderdale, Florida, sebuah teror sedang terjadi. Dua orang yang mengaku sebagai petugas instalasi gas LPG telah meledakkan sebuah rumah yang berlokasi di sebuah kompleks perumahan warga. Nampaknya mereka ini dua orang pembunuh bayaran yang sedang mengincar target orang tertentu. Setelah meledakkan rumah tersebut, mereka pun akan menuju ke Jacksonville, masih di Florida, karena target yang sesungguhnya ternyata berada di lokasi tersebut. Di Jacksonville, di rumah seorang akuntan yang bernama Owen, yang mana ia tinggal berdua bersama anaknya yang bernama Connor, sebuah kabar mereka saksikan di televisi. Rumah yang diledakkan tadi adalah rumah seorang jaksa agung yang merupakan bosnya Owen. Owen pun segera pergi untuk mengantar Connor sekolah, namun di luar, ia jadi merasa parno setelah mendengar kabar berita tadi. Ia pun gak jadi mengantar anaknya ke sekolah, ia memutuskan untuk kabur dari tempat mereka. Duo pembunuh bayaran tadi memang mengincar Owen karena ternyata saat itu mereka sudah tiba di rumahnya. Mereka memeriksa keadaan rumah tersebut yang lagi kosong, namun tidak tampak ada tanda-tanda penghuni rumahnya telah kabur. Namun demikian mereka jadi yakin bahwa Owen sudah kabur setelah memeriksa rekeningnya yang sudah ada penarikan uang sebesar $10.000. Dari foto-foto yang tergantung di dinding rumah, mereka meyakini bahwa Owen kabur menuju Soda Butte Survival School, sebuah lokasi pelatihan petugas smoke jumpers, tempat yang dimanage oleh Ethan. Tempat tersebut memang sebuah lokasi yang sekarang ditinggali oleh Ethan dengan istrinya, Allison. Istrinya ini sekarang sedang hamil tua. Malam itu tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Owen. Owen ini ternyata adalah adik iparnya Ethan. Saat itu ia mengabarkan bahwa ia lagi ada masalah dan hendak menuju tempat Ethan untuk bersembunyi. Sementara itu, Hannah pun mulai bergerak menuju pos tempatnya ditugaskan. Dengan menyusuri sungai kecil di antara bukit, Hannah mencapai lokasi tersebut yang berada di puncak bukit tertinggi, sebuah tempat yang terisolir. Di tempat lain, Owen dan Connor bermalam di sebuah motel. Pagi itu, Owen sedang mencatat hal-hal penting yang membuat dia dioper oleh pembunuh bayaran tadi. Dia hendak menitipkan catatan penting itu kepada anaknya. Catatan tersebut memuat informasi rahasia yang hanya boleh Connor berikan kepada orang yang ia percaya. Pagi itu pula dua pembunuh bayaran telah sampai di kawasan Montana dengan sebuah pesawat jet. Melihat fasilitas yang mereka dapat, sepertinya klien mereka ini adalah seorang yang sangat penting. Mereka langsung bergerak dengan mobil yang telah dipersiapkan untuk langsung memperburuan mereka. Saat itu pula di tempat lain, Ethan mendiskusikan masalah genting yang sedang dialami Owen kepada seniornya, sesama sheriff. Sheriff senior menyarankan agar Owen menghubungi FBI, hal yang sudah disarankan oleh Ethan tapi ditolak oleh Owen. Ia lebih cenderung langsung membawa stasiun televisi untuk mempublikasikan kasus mereka. Sheriff senior menolak untuk menghubungi stasiun televisi. Dia tidak ingin ada kegaduhan di wilayah mereka. Sementara itu, Hannah yang berada seorang diri tidak bisa lepas dari lamunan tentang korban-korban yang gagal ia selamatkan. Mereka korban itu adalah anak-anak kecil dan seorang remaja.
Sebisa mungkin dia mencoba beradaptasi dengan kondisinya sekarang dan meredam rasa penyesalannya. Owen dan Connor masih di tengah perjalanan menuju lokasinya Ethan. Mereka rupanya sudah semakin dekat. Namun kedua pembunuh yang mengubarnya ternyata udah duluan berada di kawasan itu. Mereka hendak mencegat mobil buruannya. Dengan perangkat canggih yang mereka punya, mereka mengintai satu persatu mobil yang lewat sampai akhirnya mereka menemukan mobil yang tepat. Ketika mobil Owen lewat, tanpa ampun, kedua pembunuh bayaran ini langsung memberondong mobil tersebut dengan senapan mesin mereka. Owen pun tidak sempat menghindar, mobilnya langsung oleng dan terjun bebas keluar dari jalur jalan. Pada saat itu Owen masih sempat memberi pesan kepada anaknya agar ia keluar dari mobil dengan membawa catatan penting yang tadi ia tuliskan. Apabila ia menemukan orang yang ia percaya, ia harus segera menghubungi pihak media massa dan memperlihatkan catatan tersebut kepada mereka. Connor pun keluar dari mobil dan bersembunyi di balik sebuah pohon. Ia menyaksikan ayahnya mati dengan tragis dieksekusi oleh kedua orang pembunuh yang mengincarnya. Connor yang sudah berada di luar mobil dan posisinya tidak diketahui oleh dua pemangsanya berhasil kabur dari tempat itu. Merasa bahwa tugasnya sudah finish, kedua orang bandit yang bernama Jack dan Patrick itu pun segera kabur dari TKP setelah sebelumnya mengeksekusi seorang wanita pengendara mobil yang berhenti hendak menanyakan kondisi mereka. Ethan lewat kemudian ke jalanan tersebut dan melihat mobil si wanita tadi yang telah tewas dieksekusi. Dia segera melaporkannya kepada unit satuan pasukannya. Info tersebut sampai ke radio dua orang pembunuh di dalam mobil mereka dan mereka tidak mendengar kabar mayat anak kecil ditemukan. Tidak lama kemudian, mereka mendapatkan telepon dari kliennya yang meminta untuk bertemu di pengkolan terdekat. Si bos yang diperankan oleh Tyler Perry ini menyatakan bahwa pekerjaan mereka belum tuntas karena bocah anaknya Owen masih keliaran di luaran sana. Dia meminta garansi penuh dari pekerjaan mereka. Dia ingin si bocah ikut dibasmi pula. Dia mengkhawatirkan bahwa si bocah ini telah memegang duplikasi dari informasi yang dipegang oleh mendiang ayahnya. Connor berlari dengan mengikuti saran dari ayahnya untuk berjalan mengikuti arus sungai kecil. Pada akhirnya pada suatu titik, ia bertemu dengan Hannah yang sedang berada di luar tower setelah towernya mendapatkan sambaran halilintar. Hannah pun mendekati Connor mencoba untuk menolong bocah yang terlihat berdarah dan terlihat lagi nyasar sendirian ini. Namun ternyata Connor malah berontak. Ia ingin mengikuti saran ayahnya bahwa ia tidak boleh sembarangan percaya sama orang. Kerepotan untuk membujuk bocah yang lagi parno ini, Hannah akhirnya mempersilahkan Connor untuk jalan kaki 12 mil menuju kota. Mangga wilujeng, kata Hannah. Si bocil pun akhirnya nyerah. Akhirnya ia pun mau diajak Hannah pergi ke tower setelah dibujuk bahwa di sana ia memiliki radio yang bisa dipakai untuk menghubungi stasiun televisi dan media. Dua pembunuh bayaran memikirkan strategi agar mereka bisa mencari si bocah tanpa gangguan dari para patroli hutan yang mereka perkirakan juga sedang melakukan pencarian. Untuk itu, mereka melakukan sebuah tindakan yang sangat membangsatkan dan berdebah. Mereka memicu kebakaran hutan dari kawasan pegunungan Montana agar konsentrasi para petugas patroli beralih ke pemadaman dari kebakaran hutan itu. Ethan yang pertama kali melihat asap yang mengepul tanda kebakaran tersebut. Di atas tower, Hannah menemukan ternyata radio kontak miliknya telah ikut hangus terbakar oleh sambaran halilintar yang tadi telah menerpa antena tower tersebut. Mereka nggak bisa melakukan kontak dengan pihak manapun. Hannah akhirnya menanyakan masalah yang sedang dihadapi oleh Connor, seberapa gawat masalah yang sedang dihadapi oleh anak ini. Merasa bahwa ia bisa mempercayai Hannah, akhirnya Connor memberikan catatan milik ayahnya. Hannah membaca catatan tersebut, ia kaget dan merasa bahwa catatan itu berisi hal sensitif yang sangat bisa menggawatkan. Maka dari itu, ia pun segera mengajak Connor untuk jalan ke kota saat itu juga. Malamnya, kebakaran hutan semakin melebar dan meluas. Allison berada sendiri di rumah, sementara Ethan sibuk dengan kegiatan memadamkan kebakaran. Berada sendirian, dia kedatangan Jack dan Patrick yang menyamar sebagai anggota FBI. Mengendus ada yang gak beres dengan dua orang asing ini, Allison pun langsung masuk lagi ke dalam rumah yang langsung diserang oleh dua penjahat ini. Jack menghajar si wanita itu, namun kemudian ia melunak ketika mengetahui bahwa Allison lagi hamil tua. Akhirnya dia mengancam Allison untuk memberi info tentang Connor dan Ethan suaminya. Allison tidak mengetahui lokasi mereka, namun ia bersedia untuk menelponnya. Allison pun menelpon Ethan, namun dengan kalimat yang berisi kode yang memberitahukan bahwa kondisinya sedang dalam bahaya. Jack mengerti kode tersebut, maka dari itu ia pun segera menghajarnya lagi. Allison jatuh ke depan tungku api
dia langsung meraih semprotan gas pemicu nyala api. Dengan semprotan itu, ia menyemprotkan api kepada dua orang penyerangnya. Ellison berhasil melarikan diri setelah sebelumnya melakukan adu tembak dengan keduanya. Ethan baru sampai ke kabin beberapa waktu kemudian. Ditemani dengan sheriff senior, mereka langsung bersiaga. Namun demikian, karena kelebihan posisi mereka, dua pembunuh berhasil melumpuhkan sheriff senior dan menawan Ethan. Sheriff muda ini diminta untuk melakukan pelacakan terhadap jejak Connor. Mereka memulai dari lokasi bangkai mobil Owen berada. Ethan melihat jejak kaki Connor yang berjalan mengarah menuju arus sungai kecil. Dia berusaha menyembunyikannya, namun itu terlihat oleh Patrick. Dua pembunuh mengancam lebih keras lagi agar Ethan benar-benar memakai keahlian lacak-melacaknya. Ethan sadar bahwa ketemu atau nggak ketemu dengan si bocil, dia pasti dihabisin juga. Oleh karena itu, ia meminta agar ia dihabisi saat itu juga. Dia tidak mau membantu dua penjahat ini. Ethan berontak. Dia menantang kedua penjahat itu untuk menembaknya. Dua penjahat berhasil mengontrol diri. Mereka cuma memukul sheriff muda itu dan kembali mengingatkan soal nyawa istrinya yang mereka akui sudah mereka tawan. Ethan akhirnya kembali menuruti perintah para penawannya. Sebetulnya, Ellison saat itu sembunyi gak jauh-jauh. Dia kemudian balik lagi menuju kabin dan melihat scanning lokasi Ethan. Dengan berbekal senapan sniper dan seekor kuda, wanita perkasa ini lanjut menelisik hutan untuk menolong suaminya. Sementara itu di hutan, Hannah dan Connor masih terus melakukan perjalanan. Mereka sempat berhadapan dengan sambaran-sambaran petir ketika mengarungi areal pada lahan yang terbuka, sehingga akhirnya mereka memutuskan ngambil jalan muter menuju ke dalam hutan. Sempat istirahat dan saling bercerita tentang kejadian yang terjadi terhadap masing-masing, tentang bagaimana kejadian yang menimpa ayah Connor, dan bagaimana Hannah sempat tidak berhasil menyelamatkan korban yang sampai sekarang masih menghantuinya. Kemudian mereka berjalan terus mengarungi hutan yang lebat, sampai akhirnya mereka berhadapan dengan penampakan kobaran api yang sudah berada dekat di hadapan mereka. Mereka tidak bisa meneruskan langkah untuk mencapai kota. Akhirnya Hannah pun memutuskan agar mereka balik lagi menuju arah tower. Di atas tower, Hannah sibuk membersihkan luka-luka di kakinya yang lecet dan mencoba beristirahat, sampai kemudian dia memandang ke arah luar jendela. Terlihat ada sorot lampu senter yang sedang bergerak ke arah tower. Hannah mencoba melihat lagi dengan jelas melalui binokular. Dia melihat Ethan sedang berjalan di bawah todongan dua orang pria bergerak menuju arah tempatnya. Hannah kemudian meminta Connor untuk melihat dengan teropong untuk meyakinkan apakah orang itu yang mengejarnya. Connor mengiyakan. Hannah segera bersiaga. Dia menyuruh Connor untuk sembunyi di bawah tempat tidur. Di bawah, Jack dan Patrick menyuruh Ethan untuk memeriksa ke atas tower. Kalau si bocil ada di atas, Ethan disuruh membawanya ke bawah. Kalau nggak ada, kabin di atas tower itu harus ia bakar untuk meyakinkan bahwa di sana memang tidak ada siapa-siapa. Naiklah Ethan menuju atas tower. Merasa tidak bisa mengamati kondisi di atas, kedua orang pembunuh naik ke atas pohon untuk bisa melakukan pengamatan. Ethan masuk ke dalam dan disambut dengan suara Hannah yang sedang bersembunyi di balik meja. Mereka pun berbincang tentang kemungkinan mereka bisa keluar dari situasi sulit itu. Mereka pun gak bisa ngeluar waktu lebih lama karena diperkirakan dalam 1 jam ke depan api kebakaran akan sampai menuju tempat mereka. Patrick mengamati lewat peneropong. Ia melihat bahwa Ethan hanya berdiri saja diam tanpa pergerakan. Sampai kemudian dia melihat gerakan mulut dari Ethan seperti tengah berbicara dengan seseorang. Maka dari itu mereka pun langsung memberondong Ethan dengan tembakan. Dilanjutkan dengan tembakan lainnya yang bikin kabin tersebut acak-acakan. Ethan masih bisa bertahan. Dia menyuruh Hannah untuk kabur membawa Connor meluncur turun melalui tali pemanjatan. Pergerakan mereka teramati oleh kedua penjahat, namun posisi mereka sangat sulit untuk membidik. Akhirnya mereka berdua pun turun. Mereka pun hendak pergi mengejar Hannah dan Connor sampai kemudian sebuah tembakan nyaris menerpa Jack. Sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Ellison yang sudah tiba di areal tower dan sedang mengintai di balik sebuah batang pohon besar. Akhirnya dua pembunuh memutuskan untuk split. Patrick akan bergerak ke dalam hutan mengejar buruannya, sementara Jack stay put melakukan cover. Hannah dan Connor berlari masuk hutan. Penampakan kobaran api itu kini semakin mendekat. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya Hannah mengajak Connor untuk nekat masuk mendekati api untuk mencari jalan mencapai sungai. Ini adalah kesempatannya untuk bisa menyelamatkan hidup dari orang yang membutuhkan pertolongan. Hannah tidak ingin lagi terjerembab dalam jurang penyesalan. Jack dengan senapan otomatisnya terus menyerang Ellison, namun tidak berhasil menembus pertahanan batang pohon besar yang melindungi targetnya. Sampai akhirnya pelurunya habis dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan Ellison untuk menyerang balik.
Dengan satu tembakan tepat dari senapan sniper, Jack pun rubuh. Namun demikian, Jack masih hidup. Suasana sempat dibikin tegang karena ketika Allison hendak melakukan eksekusi, senapannya ternyata habis peluru juga. Mereka berdua kemudian saling cepet-cepetan ngeloading senjata. Allison yang lebih dulu bisa loading duluan dan berhasil menembak Jack. Satu dari dua penjahat ini akhirnya tumbang. Di dalam hutan, Hannah merasa bahwa ia sudah tidak sanggup lagi berlari karena luka-luka lecet pada kakinya. Akhirnya ia menyuruh Connor untuk pergi sendiri. Dia memberitahu arah menuju ke lokasi sungai. Connor ia instruksikan untuk nyebur ke sungai, mencari daerah yang agak dalam dan telentang di dalamnya. Connor tidak mau meninggalkan Hannah sendirian, tapi Hannah bersikeras. Connor harus lari saat itu juga. Connor pun pergi. Hannah dengan senjata palu kampaknya bersembunyi di balik pohon menunggu kedatangan pemburunya. Tidak lama kemudian, Patrick pun si pemburu itu datang. Dan begitu musuhnya itu berada mendekat, Hannah langsung menghantamnya dengan kampak dan lari sembunyi di pohon berikutnya. Namun pukulan tersebut tidak mengenai telak. Patrick masih terus berusaha mengubarnya. Patrick pun kembali mendekat dan saat itu Connor muncul sehingga perhatian Patrick teralihkan. Saat itu Hannah langsung menghajarnya lagi dengan kampaknya. Pistol Patrick berhasil terlontarkan. Dan kali ini duel adu jotos terjadi di antara keduanya. Hannah tentunya kesulitan menghadapi tenaga seorang pria pembunuh profesional. Patrick berhasil melumpuhkan Hannah dan menyeretnya untuk kemudian meminta Connor untuk muncul agar ia tidak terus menyiksanya. Connor pun menampakkan diri dan diminta untuk membalikkan badan. Patrick mendekati anak kecil itu untuk menggoroknya dengan pisau. Hannah mempergunakan kesempatan tersebut untuk balik menyerang dengan kampaknya. Kali ini pukulannya kena telak. Patrick pun rubuh setelah mendapatkan beberapa kali hantaman di badannya. Hannah dan Connor membiarkan Patrick habis dilalap api yang semakin mendekat. Mereka berdua berlari ke arah sungai dan berhasil tiba tepat waktunya sebelum jilatan api berhasil menerpa mereka. Keduanya mencoba bertahan dengan telentang di dalam permukaan sungai kecil itu. Demikian juga dengan pasangan Ethan dan Allison. Allison menghampiri Ethan ke atas tower. Dia memeriksa luka suaminya yang ternyata lumayan parah. Mereka tidak bisa bergerak untuk pergi dan mencoba bertahan dengan memakaikan alat bantu pernafasan pelindung asap. Mereka pun pasrah untuk menerima takdir. Kebakaran pun akhirnya bisa diatasi oleh tim rescue pemadam kebakaran. Hannah pun bergerak menuju arah tower yang ternyata masih berdiri tidak terlahap api. Allison dan Ethan berhasil selamat dari bencana kebakaran tersebut. Tim rescue rekan-rekan mereka berhasil menemukannya dan mengirim bantuan ambulans dan pengobatan. Hannah dan Connor tiba di tower di saat tim rescue berada di lokasi itu untuk menolong Allison dan Ethan. Hannah pun lega karena kini ia berhasil membayar hutang masa lalunya untuk berhasil menunaikan tugasnya menyelamatkan jiwa orang yang sedang membutuhkan pertolongannya. Dan kini di camp evakuasi dadakan, tim reporter dari stasiun televisi sudah tiba dan Connor akan mengungkapkan kasus tersebut ke media massa. Demikian kisahnya Bro dan Sis, film action thriller yang cukup menarik dan membuat kita terus penasaran dengan kisahnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.